Tanpa terasa, Secret Invasion sudah memasuki mid-season, alias episode yang ketiga dari rencana 6 episode yang bakalan dirilis untuk series yang satu ini. Kemisteriusan series ini masih tetap terus bertambah dan malah membuat kita semakin bingung untuk mempercayai karakter mana yang kita lihat yang benar-benar karakter asli. Bahkan adegan kematian pun tidak bisa langsung kita percayai sama sekali. Jadi ada misteri apa lagi yang dihadirkan di episode terbaru ini? Varian, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning buat kalian yang belum sempat nonton episode ketiga Secret Invasion. Silahkan streaming dulu, baru balik lagi nanti ke sini agar kalian bisa lebih relate dengan pembahasan kita kali ini. Di awal episode ini kita langsung diperlihatkan Pagon yang sedang menjelaskan rencananya kepada Beto untuk menimbulkan kekacauan sebagai cara untuk menjamin masa depan para kaum Skrull. Dia kemudian memberikan beberapa identitas yang akan mereka gunakan untuk rencana besar tersebut. Sementara itu di tempat lain di New Skrullos, grafik memperlihatkan mesin yang sedang dibangun oleh Dr. Rosa Dalton kepada Dewan Skrull dan menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh tim Pagon. Serangan yang mereka rencanakan akan memaksa para hero di bumi untuk segera bereaksi, dan pertempuran yang akan terjadi akan memungkinkan mereka mendapatkan kemampuan sendiri dengan menggunakan mesin tersebut. Grafik sendiri menjelaskan lebih lanjut bahwa serangan yang dirancang dan sedang dilaksanakan oleh Pagon akan menjadi awal dari perang besar-besaran di bumi, dan mereka akan memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Kembali ke New York pada tahun 1998. Adegan flashback, kita kembali melihat Fury yang masuk ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang wanita dalam wujud manusianya, dan dia adalah Priscilla Fury. Namun ternyata akhirnya misteri dari episode kemarin terungkap kalau Priscilla Fury ternyata adalah Farah, dan Nick Fury ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Mereka kemudian berdiskusi tentang misi Farah untuk menghadapi Dreykov sebelum akhirnya mereka larut dalam percakapan romantis. Kembali ke masa sekarang, kita melihat Nick Fury akhirnya menikmati sarapannya bersama dengan Farah sambil berbicara mengenai alasan dia kembali ke bumi setelah menghilang begitu lama. Adegan percakapan tersebut berubah menjadi pertengkaran ketika Fury mempertanyakan apakah Farah tetap berhubungan dengan grafik setelah Fury kembali dari The Blip. Farah sendiri akhirnya pergi meninggalkan Fury setelah menerima telepon yang membuat Fury curiga kepada dirinya. Beralih ke New Skrullos, di mana grafik curiga kepada Gaia bahwa seseorang mungkin telah mengkhianati Brogan, yang membuatnya akhirnya tertangkap seperti yang diperlihatkan di episode sebelumnya. Gaia sendiri mengalihkan tuduhannya dengan mengatakan bahwa Brogan ini yang lemah, sementara grafik memerintahkannya untuk menemaninya keesokan hari. Dalam perjalanan, grafik memberitahu Gaia bahwa dia akan bertemu dengan Talos untuk bernegosiasi demi keselamatannya. Ketika General Skrull tersebut akhirnya keluar dari mobil, Gaia kemudian mengirimkan pesan teks kepada seseorang tentang rancangan serangan yang akan dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu serangan terhadap pesawat milik Amerika yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris. Kemudian dalam sebuah museum, Talos akhirnya bertemu dengan grafik dan kemudian memintanya untuk menghentikan rencananya mengambil alih planet ini. Setelah mengancam akan membunuh Gaia, Talos berniat menyerangnya yang menyebabkan para Skrull yang ada di sekitar mereka akhirnya berubah wujud menjadi grafik. Grafik kemudian memberikan isyarat kepada mereka agar kembali menyamar seperti biasa, lalu kembali menjelaskan bahwa dia masih akan tetap terus melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia demi menguasai planet ini. Sementara Talos menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan keuntungan anonimitas kepada grafik pada saat perang yang dia rancang akhirnya dimulai. Sebagai tanggapannya, grafik kembali membicarakan tentang Gaia yang memicu kemarahan Talos dan membuat Talos akhirnya mengancam grafik untuk tidak melibatkan putrinya dalam rencana tersebut. Lalu Talos pun akhirnya menikamkan pisau ke telapak tangan grafik. Di luar museum, seseorang menabrak Talos, kemudian memberikan telepon genggam kepada Talos sebelum akhirnya orang asing tersebut menghilang. Grafik kemudian masuk ke dalam mobil Gaia dan akhirnya pergi bersamanya. Fury sendiri kemudian bertemu dengan Talos di sebuah bar dan memberitahunya bahwa seorang Skrull menduduki posisi tinggi di pemerintahan Amerika Serikat dan harus segera dieliminasi. Awalnya Talos menolak, tapi pada akhirnya setuju untuk membantu Fury setelah Fury akhirnya meminta tolong kepadanya. Ketika mereka dalam perjalanan, Talos mengungkapkan bahwa Gaia bertindak sebagai informannya di dalam kubu pemberontak Skrull yang dipimpin oleh grafik, dan dialah yang membocorkan rencana grafik kepadanya. Dengan informasi yang diberikan oleh Gaia, Fury pun akhirnya menelpon Sonya Falsworth dan memberitahunya bahwa kapal selam Inggris yaitu Neptune akan diserang oleh Skrull dan berniat untuk digunakan
digunakan memulai Perang Dunia Ketiga. Sonya pun akhirnya memberikan identitas dan lokasi Komandan Neptune, yaitu Commodore Robert Fairbanks alias Bob, kepada Nick Fury untuk membantu dalam menggagalkan misi jahat tersebut. Selama dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, Talos akhirnya mengungkapkan bahwa dia dan Skrull lainnya sudah menjadi jaringan mata-mata rahasianya selama bertahun-tahun untuk membantu Nick Fury naik pangkat dan menjadi Director of S.H.I.E.L.D. Tidak lama setelah itu mereka tiba di lokasi target. Talos pun akhirnya menyamar untuk menyusup masuk ke dalam rumah dan kemudian disusul oleh Fury yang akhirnya ikut menyusup masuk setelah penyamaran Talos terbongkar. Nick Fury akhirnya menemukan bahwa ternyata Talos sedang ditahan oleh Bob dan Nick Fury sudah menyadari hal tersebut sejak dari awal, sehingga Nick Fury menggunakan anaknya Bob yang bernama Zachary untuk mengancam balik. Mereka pun akhirnya setuju untuk melepaskan masing-masing sandera pada saat Fury mengetahui bahwa ternyata Neptune akan melancarkan serangan terhadap pesawat PBB. Ketika meminta keterangan dari Bob, terungkaplah bahwa dia ternyata adalah Skrull yang menyamar setelah Talos menawarkan perlindungan kepadanya dari grafik. Negosiasi menjadi semakin buruk ketika Bob menolak untuk memberikan kode untuk membatalkan serangan Neptune, sehingga Fury akhirnya menembaknya di kaki. Talos kemudian menyuruh Fury untuk pergi sambil berencana mencoba mendapatkan informasi tentang kode tersebut dari Bob. Sayangnya Talos akhirnya menembaknya setelah Bob justru menghina Talos dengan membawa-bawa nama Gaia. Setelah Bob akhirnya tewas, Talos menelpon putrinya untuk mendapatkan kata sandi peluncuran Neptune, lalu membuat Gaia akhirnya bergegas untuk mendapatkan kode tersebut dari ingatan Bob yang asli yang sedang ditahan di New Skrullos. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Talos memerintahkan Gaia untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Talos pun akhirnya menggunakan kode tersebut untuk membatalkan serangan Neptune, sementara Gaia akhirnya bersiap-siap untuk kabur secara diam-diam dari New Skrullos. Tidak lama kemudian Fury akhirnya membicarakan tentang tawaran grafik sebelumnya untuk bersekutu dengan Talos demi mengambil alih bumi. Talos kemudian mengulangi bahwa dia memilih berpihak kepada Fury daripada bergabung dengan grafik. Dan pada akhirnya di tempat terpisah, Gaia akhirnya berhasil keluar dari markas New Skrullos dan sayang sekali dalam perjalanan dia disergap oleh mobil yang membawa grafik. Lalu kemudian grafik pun akhirnya mengeksekusinya setelah mengungkap bahwa sebenarnya rancangan serangan terhadap pesawat PBB tersebut bukan untuk menghancurkan pesawat yang dimaksud, melainkan untuk menemukan siapa pengkhianat di kubu kaum pemberontak Skrull. Akhirnya Gaia pun dieksekusi hingga akhirnya tewas. Di tempat lain, Farah di rumahnya menerima panggilan telepon dan memutuskan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Dia mengambil sebuah koper di sebuah lokasi dan menemukan sebuah pistol di dalamnya. Lalu kemudian menerima panggilan telepon yang memintanya untuk segera menuju ke gereja Saint James dalam waktu 1 jam. Farah kemudian menjawab bahwa dia kepengen berbicara dengan grafik, namun lawan bicaranya justru mengatakan bahwa justru dia yang bakalan berbicara dengan dirinya. Episode ketiga Secret Invasion penuh dengan nuansa pengkhianatan karena judulnya sendiri memang adalah Betrayed. Dimulai dengan pengkhianatan Gaia terhadap grafik, kemudian pengkhianatan Farah terhadap Nick Fury. Setidaknya yang kita lihat di permukaan seperti itu. Seperti biasa, langsung saja kita breakdown beberapa detail yang bisa kita dapatkan melalui episode ketiga ini. Diawali dari markas New Skrullos, tempat di mana Pagon memerintahkan anak buahnya termasuk Beto untuk menginisiasi serangan yang bisa memicu perang dunia ketiga. Di dalam ruangan ini kita bisa menemukan sebuah foto yang mungkin merupakan foto pemimpin Soviet, yang mana kemungkinan itu adalah Konstantin Chernenko yang pernah memimpin Soviet pada tahun 1984 sampai 1985. Apalagi mengingat lokasi dari New Skrullos ini merupakan sebuah lokasi yang sudah ditinggalkan akibat bencana nuklir yang mirip seperti Chernobyl. Beto merupakan pendatang baru di New Skrullos yang di episode 1 disambut oleh Gaia untuk bergabung dengan mereka sebagai kaum pemberontak atau kaum rebellion. Beto bahkan tidak pernah mengganti outfitnya dan masih mengenakan outfit yang sama ketika dia pertama kali tiba di lokasi New Skrullos tersebut. Ada 3 dokumen data identitas yang dibagikan oleh Pagon kepada orang suruhannya, yang mana 2 diantaranya sebenarnya merupakan sebuah Easter eggs. Yang pertama adalah data yang dibagikan kepada Beto merupakan dokumen data milik Tom Phipps. Ini merupakan nama penulis naskah yang juga ikut terlibat dalam proyek Secret Invasion ini. Kemudian data yang dipegang oleh Pagon sendiri yaitu Dave Hamilton, kemungkinan merujuk kepada nama David Hamilton Richardson yang juga bekerja sebagai art department untuk proyek Secret Invasion. Mereka adalah orang di belakang layar yang ikut bekerja untuk proyek MCU yang satu ini. Beralih ke adegan berikutnya ketika grafik membuka sebuah ruangan yang ternyata berisi sebuah mesin, yang mana ini adalah kemungkinan mesin yang akan merubah kaum Skrull menjadi Super Skrull, di mana proyek ini merupakan proyek ilmuwan yang bernama Rosa Dalton yang dipekerjakan oleh grafik yang muncul di episode kedua
kedua kemarin. Di episode sebelumnya, Graphic sudah bertemu dengan para Dewan Skrull yang akhirnya diundang juga untuk datang ke lokasi ini untuk melihat mesin yang akan digunakan oleh Graphic untuk merubah kaum Skrull menjadi Super Skrull dengan menggunakan sampel DNA yang telah dikumpulkan oleh mereka. Di episode kedua kemarin terungkap kalau mereka sudah mengumpulkan beberapa DNA, di antaranya adalah DNA-nya Groot, kemudian DNA-nya Frostbeast, DNA-nya Cool Obsidian, sampai DNA Extremis. Di episode sebelumnya dalam pertemuan dengan Dewan Skrull, Graphic sudah mengungkapkan rencananya jika para Avengers akan melibatkan diri dalam invasi mereka. Dan inilah bagian dari rencana besar tersebut, di mana Graphic mengungkap bahwa dia akan menggunakan mesin ini untuk memberikan mereka kekuatan. Dan akhirnya di episode ketiga ini secara resmi kita bisa mendengarkan Super Skrulls disebutkan. Super Skrulls sendiri pertama kali ditampilkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 18 yang dirilis pada tahun 1963, dan karakter ini diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Awalnya Super Skrull ini menggunakan kekuatan gabungan dari Fantastic Four, dan MCU sepertinya sudah berusaha untuk mencari DNA yang paling tidak mirip seperti DNA milik Fantastic Four untuk dimasukkan ke dalam Super Skrull versi mereka sendiri, karena MCU sejauh ini masih belum secara resmi memperkenalkan Fantastic Four. Kita lalu melihat Rosa Dalton sedang melakukan eksperimen DNA-nya di sebuah ruangan di mana di dindingnya kita bisa menemukan sebuah clipping koran yang memberitakan tentang ilmuwan yang membuat DNA baru. Rosa Dalton sendiri sebenarnya bukan merupakan karakter yang berasal dari komik. Ini merupakan karakter asli dari MCU yang menjadi ilmuwan kepercayaannya Graphic untuk melakukan eksperimen Super Skrull. Episode ketiga ini juga akhirnya menampilkan sebuah flashback yang semakin menegaskan hubungan antara Fury dan Priscilla Fury yang merupakan istrinya, dan terungkap dalam adegan flashback ini kalau ternyata Nick Fury memang mengetahui kalau istrinya adalah Farah yang notabene merupakan Skrull yang mengambil bentuk manusianya. Farah ini akhirnya terungkap sebagai bagian dari divisi Skrull yang didirikan oleh Fury setelah peristiwa dari film Captain Marvel yang memberikannya informasi untuk melindungi bumi, sementara Fury dan Carol Danvers akan mencarikan kaum Skrulls tempat tinggal baru untuk mereka. Dan Farah lah yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan Graphic kepada Nick Fury pada tahun 1997 seperti di adegan flashback di episode sebelumnya. Dalam adegan flashback ini ada sebuah name drop yang tidak disangka-sangka, yaitu nama Dreykov yang disebutkan oleh Farah. Dreykov ini adalah kepala Red Room dan merupakan villain yang dihadapi oleh Black Widow dalam film Black Widow yang diperankan oleh Ray Winston. Kembali ke masa sekarang di rumahnya ketika sedang berbicara dengan Farah, Farah mempertanyakan alasan Nick Fury untuk kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Kemudian Fury menjelaskan kalau dia telah pensiun. Padahal sebenarnya kejadian yang terjadi adalah dia telah dipecat oleh Rhodey di episode kedua kemarin. Farah juga akhirnya menjelaskan pengalamannya setelah Nick Fury menjadi korban snap Thanos, di mana dia menghilang selama 5 tahun, namun tiba-tiba kembali lagi pada saat The Blip. Namun rupanya Nick Fury malah menghilang kembali, dan kali ini sebenarnya mereferensikan Nick Fury yang bertugas di Saber Space Station, seperti yang terlihat dalam post-credit scene Spider-Man Far From Home. Dan inilah yang membuat Farah sakit hati kepada Nick Fury. Inilah yang menjadi potensi motivasi dari Farah untuk menjadi sama seperti Graphic yang juga kecewa terhadap Nick Fury karena tidak menepati janjinya untuk mencarikan kaum Skrull rumah yang tepat untuk mereka. Farah kemudian menerima panggilan telepon yang tidak diketahui, yang mana sepertinya ini nyambung dengan panggilan telepon yang diterima oleh Farah di akhir episode ketiga, dan sepertinya lawan bicaranya Farah di sambungan telepon tersebut adalah Rhodey. Ini semakin menguatkan dugaan kita kalau Rhodey sebenarnya merupakan Skrull, seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Melalui tayangan TV, ditayangkan sebuah acara yang bernama The Chris Stern Show, seperti yang terlihat di gelas sang pembawa acara, yang mana pembawa acara atau hostnya ini sebenarnya merupakan anggota dari Dewan Skrull yang ikut dalam pertemuan dengan Graphic di episode kedua sebelumnya, dan juga ikut terlihat dalam adegan ketika Graphic memperkenalkan mesin yang bakalan menciptakan Super Skrull di awal episode ini. Graphic dan Talos akhirnya membuat janji untuk bertemu di National Portrait Gallery yang merupakan sebuah galeri seni di London yang berisi koleksian potret orang-orang Inggris yang memiliki sejarah penting dan sangat terkenal. Salah satu di antaranya yang dikagumi oleh Graphic adalah lukisan yang berjudul Statesman of World War I, yang merupakan sebuah lukisan cat minyak yang dibuat oleh Sir James Guthrie sebelum dia meninggal. Sementara Gaia sendiri mengirimkan sebuah pesan teks atau SMS kepada nomor yang tidak diketahui yang berisi tentang lokasi target dan waktu penyerangan yang direncanakan oleh kaum pemberontak Skrull. Pada saat Graphic sedang berunding bersama dengan Talos di meja makan, Graphic menuangkan begitu banyak gula ke dalam cangkir
cangkirnya, sambil dijelaskan oleh grafik kalau itu memang kesukaannya, yang mana ini langsung membawa kita callback di episode pertama ketika grafik juga duduk di dalam bar di New Skrullos sambil menuangkan 3 kubus gula di dalam cangkirnya. Masih dalam adegan percakapan ini, Talos tidak suka ketika grafik menyebut nama Gaia, yaitu putrinya. Dan selama percakapan ini, grafik 2 kali menyebut nama Gaia yang membuat kesabaran Talos akhirnya habis dan menancapkan pisau di telapak tangannya grafik. Di adegan berikutnya ketika menginterogasi Bob yang merupakan komando angkatan laut, Talos juga pada akhirnya gagal melakukan interogasinya setelah emosinya terpancing ketika Bob menyebut nama Gaia. Adegan ketika Talos menancapkan pisau di punggung telapak tangannya grafik mengingatkan saya terhadap salah satu adegan dalam film John Wick Chapter 4 ketika Marquis de Gramont menancapkan pisau di tangannya Mr. Nobody, dan cara grafik mengeluarkan tangannya dari tancapan pisau tersebut adalah dengan menariknya sehingga membuat tangannya tersebut robek, yang mana ini juga merupakan cara yang sama ketika Mr. Nobody menentukan pilihannya dengan mengeluarkan tangannya dari tancapan pisau tersebut untuk membuktikan komitmennya kepada Marquis de Gramont di film John Wick Chapter 4. Menariknya, adegan ini adalah adegan yang mengungkapkan bahwa grafik sebenarnya kini sudah memiliki kekuatan salah satu DNA yang sudah ditampilkan di episode kedua kemarin, yaitu kekuatan dari ekstremis. Ketika tangan grafik terluka parah, grafik dengan mudah bisa menyembuhkan tangannya kembali, yang mana ini merupakan cara yang sama seperti yang pernah dialami oleh Aldrich Killian dalam film Iron Man ketiga dengan menggunakan kekuatan ekstremisnya untuk menimbulkan efek penyembuhan terhadap dirinya. Dalam salah satu adegan di trailer, kita juga bahkan bisa melihat grafik memiliki kekuatan lainnya, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Groot, di mana dia bisa merubah anggota tubuhnya menjadi sama seperti yang dilakukan oleh Groot. Talos akhirnya pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan di depan pintu dia ditabrak oleh seseorang yang kemudian memberikannya sebuah telepon genggam sekali pakai. Dan sepertinya inilah yang menjadi kunci untuk menebak nasib Gaia di episode ketiga ini. Saya berasumsi bahwa orang asing yang menabrak Talos di sini adalah Gaia yang sudah menyamar menjadi orang lain, yang tentu saja dibantu oleh salah satu mata-matanya Talos. Apalagi orang ini kembali terlihat di belakang mobil tepat pada saat grafik kembali ke mobilnya dan menemui Gaia. Jadi sampai di titik ini saya berasumsi Gaia sebenarnya ada 2, yang satunya asli, yang satunya adalah Skrull yang lain yang menyamar, dan kemungkinan besar yang ditembak oleh grafik yang dianggap sebagai pengkhianat adalah Gaia yang palsu, yang merupakan salah satu mata-matanya Talos. Ini sangat memungkinkan terjadi karena hal yang sama juga bisa kita lihat terhadap kaum Skrull yang merupakan kaum pemberontak yang tiba-tiba shape-shifting untuk meniru penampilan manusianya grafik. Level trust isunya semakin jauh bertambah nih, berpindah di bar di mana Nick Fury menemui Talos yang sedang makan dan merusak selera makannya. Talos pada dasarnya masih kesal sama Fury yang telah mengusirnya ketika mereka terlibat perdebatan di kereta. Di sini Nick Fury memberikan informasi kepada Talos bahwa ada seorang pejabat tinggi Amerika Serikat yang sekarang berada di London yang kemungkinan dia adalah Skrull. Kalau bisa menebak, kemungkinan yang dimaksud oleh Nick Fury di sini adalah Rhodey. Namun yang menarik sebenarnya bukan itu. Kalau kita lihat Nick Fury dalam adegan ini terlihat sangat berbeda dengan Nick Fury yang kita lihat ketika terlibat perdebatan dengan Talos di kereta. Apalagi seolah-olah Nick Fury tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Makanya Talos dibuat kesel. Jadi anggap saja ini sebagai sebuah teori liar dan teori sotoy dari saya, di mana selain Gaia yang tadi kita asumsikan ada 2, Nick Fury sebenarnya juga sekarang ada 2. Yang satunya yang asli, yang satunya adalah Skrull yang menyamar. Dalam perjalanan, Nick Fury memuji tindakan berani Gaia yang memberikan handphone sekali pakai untuk Talos, di mana Talos mengatakan bahwa itu semua adalah warisan dari ibunya, yang mana ini merupakan referensi untuk Soren yang sudah meninggal seperti yang diberitahukan di episode pertama. Fury kemudian menelpon Sonya untuk mendapatkan informasi mengenai kapal selam Neptune, di mana Sonya menuntut Fury untuk meminta maaf karena telah memasang alat pengintai di patung burung hantu kesayangannya yang kemudian dia beri nama Nicholas Fury. Ini merupakan adegan yang bisa kita lihat di episode pertama kemarin ketika Nick Fury memasang alat pengintai di patung burung hantu tersebut, dan akhirnya burung hantu tersebut memiliki eye patch yang sama seperti Nick Fury, menjadikan burung hantu tersebut sepertinya akan digunakan oleh Sonya untuk dijadikan sebagai alat pengintai juga, yang secara praktis menjadikan posisi burung hantu tersebut mirip seperti Nick Fury yang juga memang melakukan tugas mata-mata. Sonya kemudian memberitahu Fury bahwa dia juga menghadapi penyusup yang telah membongkar lokasi tempat dia melakukan sebuah tugas, yaitu interogasi, seperti yang diperlihatkan di episode kedua kemarin, di mana Sonya menginterogasi Brogan untuk mendapatkan informasi mengenai rencana besar dari grafik. Kemudian sebuah dokumen diperlihatkan sedang diakses oleh Sonya yang memperlihatkan sebuah foto. Orang inilah yang dicurigai oleh Sonya sebagai
sebagai penyusup di lingkungannya yang dia curigai sebagai Skrull. Dan orang ini pernah kita lihat di episode 1 kemarin ketika Nick Fury menyadap percakapan Sonya bersama dengan dirinya. Namun identitasnya masih belum terungkap. Berlanjut ke adegan percakapan ketika Talos mengomentari tentang hubungan antara manusia dengan anjing, di mana dia merasa aneh karena manusia dengan sukarela membersihkan kotoran binatang peliharaannya tersebut. Kemudian Fury memperjelas bahwa anjing akan selalu menjadi sahabatnya manusia, yang mana inti dari percakapan tersebut sebenarnya merupakan metafora antara hubungan Fury dan Skrull, di mana kalau kita lihat dari permukaan, Nick Fury sebenarnya memanfaatkan Skrulls sangat mirip seperti bagaimana manusia memperlakukan anjing sebagai hewan peliharaan. Fury berkomentar bagaimana dia telah membersihkan kekacauan yang telah dibuat oleh Skrull selama 30 tahun, namun Talos akhirnya memberitahukan yang sebenarnya, di mana alasan Nick Fury naik pangkat sebagai Director of S.H.I.E.L.D. adalah karena jasa dari Skrulls dan informan dari mereka yang diberikan kepada Nick Fury. Ini juga terkait dengan informasi yang dia dapatkan tentang Dreykov seperti yang terungkap di awal episode ini. Referensi tersebut sebenarnya akhirnya memperjelas bahwa kekuatan Fury selama ini di MCU memang karena sebagian besar informasi rahasia yang didapatkan oleh Fury berasal dari Skrulls yang dia manfaatkan untuk melakukan misi mata-mata. Percakapan inilah yang kemudian akhirnya mengubah pandangan kita selama ini tentang Marvel Cinematic Universe, bahwa Skrulls memang sudah punya pengaruh besar selama ini, bahkan sejak Infinity Saga. Dan bahkan adegan kematian Nick Fury dalam film Captain America The Winter Soldier kemungkinan besar berhasil dipalsukan oleh Nick Fury berkat bantuan dari Skrulls sendiri. Mereka kemudian masuk menyusup ke rumahnya Robert Fairbanks atau Bob. Namun sayang penyamarannya Talos terbongkar. Lalu kemudian dia menemui Bob untuk membantu misinya. Fury pun akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu kemudian menerima panggilan telepon dari Talos yang mengatakan bahwa dia sibuk untuk menghadapi Bob. Namun Fury akhirnya menyadari bahwa yang berbicara itu bukan Talos, yang membuat dia akhirnya berinisiatif untuk menyandera Zachary, anaknya Bob Fairbanks. Ini merupakan petunjuk yang sama yang kita temukan di episode sebelumnya untuk mendeteksi siapa sebenarnya Rhodey ketika Rhodey memanggil Fury dengan sebutan Nick. Sesampainya di lantai atas, Fury pun akhirnya mengetahui kalau Bob telah menyandera Talos. Lalu dengan marah, Fury mengungkap bahwa tidak ada yang pernah memanggilnya Nick. Ini merupakan referensi dari film Captain Marvel di mana Nick Fury memberitahu Carol Danvers bahwa nama panggilannya selalu Fury. Tidak ada yang pernah memanggilnya Nick. Talos pun akhirnya marah setelah Bob dengan berani menyinggung nama Gaia hingga Talos membunuhnya. Setelah itu Talos tidak punya pilihan lain selain menghubungi Gaia untuk mengakses memori dan ingatan dari Bob yang asli untuk mengetahui kata sandi untuk pembatalan peluncuran serangan terhadap pesawat PBB. Ada sebuah detail menarik di sini yang menandakan nasib dari Gaia, di mana pada saat menerima panggilan telepon dari Talos, Gaia terlihat sedang memainkan catur. Ini merupakan hal yang sama yang sempat terjadi dengan Maria Hill, di mana Maria Hill sebelum kematiannya sempat mengajak Nick Fury untuk bermain catur. Sampai akhirnya ketika pengkhianatannya terbongkar, Gaia pun akhirnya dibunuh oleh Graphic. Ada sebuah scene singkat yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa ini bukan merupakan Gaia yang asli, yaitu sebelum Gaia mengakses memori dari Bob yang asli, seorang wanita terlihat sedang mengutak-atik sebuah ruangan untuk mencari dokumen. Nah, di sini kita bisa berasumsi kalau wanita yang kita lihat sedang mengutak-atik ruangan arsip di sini sebelum akhirnya menyadari bahwa percakapan teleponnya ternyata terdeteksi melalui komputer. Inilah identitas asli dari Gaia yang kita lihat dibunuh oleh Graphic. Artinya dia bukan Gaia yang asli. Adegan ketika Gaia mengakses memori ingatan Bob juga kembali mengingatkan kita terhadap bagaimana caranya Skrull dan Talos mengakses ingatan Carol Danvers dalam film Captain Marvel. Setelah misi mereka selesai, mayat Bob versi Skrull akhirnya diangkut menuju ke mobil oleh Fury, di mana di situ kita bisa melihat satu mayat lagi yang merupakan security di rumah Bob yang juga ternyata adalah Skrull. Tentu saja juga menjadikan kita curiga kalau Zachary, anaknya Bob yang disandera oleh Nick Fury, sepertinya juga memang Skrull. Fury kemudian mempertanyakan kenapa Talos tidak menerima penawaran Graphic. Kemudian Talos memperjelas bahwa dia tidak akan bersama Graphic karena dia memilih untuk bersama dengan Nick Fury. Ini membawa kita callback dalam adegan flashback di episode kedua, di mana Talos menegaskan kepada kelompoknya untuk setia kepada Nick Fury untuk melindungi bumi. Adegan terakhir, Farah akhirnya meninggalkan rumahnya menuju ke suatu tempat untuk menemukan sebuah box yang ternyata berisi pistol. Kemudian menerima panggilan telepon dari seseorang di mana Farah meminta untuk bertemu dengan Graphic. Namun lawan bicaranya justru mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Farah. Lawan bicaranya ini terdengar sekilas sangat mirip dengan suaranya Rhodey yang semakin memperjelas bahwa kemungkinan besar Rhodey memang adalah Skrull. Ditambah lagi ada salah satu scene yang bisa dijadikan sebagai salah satu petunjuk penting bahwa Rhodey memang merupakan Skrull ketika Gaia mengakses
mengakses ingatan dari Bob yang asli. Di samping Bob, ada seseorang yang perawakannya sangat mirip dengan Rudy. Video pembahasan tentang ini bisa kalian simak di video kita sebelumnya. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita dapatkan dari episode ketiga Secret Invasion. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian sadari dan kalian temukan tapi tidak kita bahas di video kita kali ini, tambahkan di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan thank you so much untuk kalian sudah memberikan super thanks dan donasinya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.